Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah tulang yang memiliki makna mendalam. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amru bin Ash menempati sebuah istana megah yang di depannya terhampar sebidang tanah kosong berawa-rawa, dan di atasnya hanya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah agar seimbang dengan istananya. Apalagi Amru bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk tersebut ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah tersebut dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Bapak, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi tersebut menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual tuan, ku bayar 3 kali lipat dari harga biasa." Tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual," kata Yahudi tua tersebut. "Akan ku bayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desak gubernur. Yahudi tua itu mempertegas jawabannya. "Tidak." Maka sepeninggal kakek beragama Yahudi tersebut, Amru bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya, dengan alasan kepentingan bersama dan memperindah pemandangan. Yahudi pemilik tanah dan gubuk tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi tindakan penguasa. Ia hanya mampu menangis dalam hati. Namun ia tidak putus asa memperjuangkan haknya. Ia bertekad hendak mengadukan perbuatan gubernur tersebut kepada atasannya di Madinah, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tidak menyangka khalifah yang namanya sangat tersohor tersebut tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima khalifah di halaman Masjid Nabawi, yaitu di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada perlu apa tuan datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk, sehingga dengan lancar ia dapat menyampaikan keperluannya. Dari semenjak kerja kerasnya seumur hidup untuk dapat membeli tanah dan gubuk kecil, sampai perampasan hak miliknya oleh gubernur Amru bin Ash dan dibangunnya masjid megah di atas tanah miliknya, muka Umar bin Khattab mendadak merah padam, mukanya pun murka. Ia berkata, perbuatan Amru bin Ash sudah keterlaluan. Sesudah agak reda emosinya, Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Tetapi tidak lama kemudian oleh sang khalifah tulang tersebut digoreti huruf alif lurus dari atas sampai ke bawah, lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang tersebut diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir, dan berikanlah kepada gubernur Amru bin Ash." Yahudi itu semakin bertanya-tanya. Ia datang jauh-jauh dari Mesir dengan tujuan memohonkan keadilan kepada kepala negara. Namun apa yang diperoleh sebuah tulang berbau busuk yang cuma digoreti dengan ujung pedang. Apakah Khalifah Umar tidak waras? "Maaf untuk Khalifah," ucapnya tidak puas. "Saya datang kemari menuntut keadilan. Namun bukan keadilan yang Tuan berikan melainkan sepotong tulang yang tak berharga. Bukankah ini penghinaan atas diri saya?" Umar tidak marah. Ia meyakinkan dengan penegasannya. "Kakek Yahudi, pada tulang busuk itulah terletak keadilan yang Tuhan inginkan." Maka walaupun sambil mendongkol dan mengomel sepanjang jalan, kakek Yahudi tersebut lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amru bin Ash, tak disangka mendadak tubuh Amru bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru siap dan supaya dibangun kembali gubuk milik kakek Yahudi, serta menyerahkan kembali hak atas tanah tersebut. Anak buah Amru bin Ash sudah berkumpul seluruhnya. Masjid yang telah memakan dana besar itu hendak dihancurkan. Tiba-tiba kakek Yahudi mendatangi gubernur Amru bin Ash dengan buru-buru. "Ada perlu apa lagi, tuan?" tanya Amru bin Ash yang berubah sikap menjadi lembut dan penuh hormat. Dengan masih terengah-engah Yahudi tersebut berkata, "Maaf tuan, jangan bongkar dulu masjid itu. Izinkan saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti. "Apa sebabnya tuan begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya yang sangat besar, hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar?" Gubernur Amru bin Ash berkata pelan, "Wahai kakek Yahudi, ketahuilah, tulang itu adalah tulang biasa, malah baunya busuk.
Tetapi karena yang mengirimnya adalah khalifah, tulang tersebut menjadi peringatan yang amat tajam dan tegas, dan dituliskannya huruf alif yang dipalang di tengah-tengahnya. Apa maksudnya? Tanya si kakek makin keheranan. Tulang itu berisi ancaman khalifah. Amru bin Es, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, ku tebas batang lehermu. Yahudi tersebut menunduk terharu. Ia kagum akan sikap khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya. Hanya dengan menerima sepotong tulang benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat, dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu pun kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu ia langsung menyatakan masuk Islam. Wallahu alam bisyawab. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.